Baik, silakan pada Bapak Ibu kemudian jadi salah tempat yang sudah disediakan. Karena beberapa saat lagi acara pembinaan pada malam hari ini akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'mati iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat dan yang termuliakan Kiai Haji Abdul Salam Mujib SQ, yang kami hormati Ketua Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Bapak Ahmad Soleh SDM-Sos, yang kami hormati Bapak Kapolres Ketapang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim 1203 Ketapang atau yang mewakili, yang kami hormati Dewan Penasihat Keluarga Besar Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang, yang kami hormati Ketua 1 DPD Keluarga Besar Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang Bapak Dr. Andes Abaran, yang kami hormati para ketua-ketua etnis di Kabupaten Ketapang, yang kami hormati para ketua-ketua Paguyuban Tunggal dalam kepengurusan Keluarga Besar Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa bermuajahah di pendopo Jomblo pada malam hari ini dalam rangka acara mengingat penduri bulan Sa'ban dengan mengusung tema menyatu dalam syukur meraih berkah Ramadan, yang insya Allah mauidul hasanah pada malam hari ini nanti akan disampaikan oleh beliau yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Abdul Salam Mujib SQ.
Salawat serta salam selalu senantiasa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir acara dengan pada malam hari ini nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan segenap tamu undangan yang kami hormati, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk membuka majelis yang mulia pada malam hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan pembacaan umul kita. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga dalam pembacaan kita tadi acara dengan pada malam hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan segenap tamu undangan yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah tawasul yang akan dipimpin oleh beliau yang terhormat dan yang kami muliakan kepada beliau Bapak Kiai Haji Abdul Salam Bujeng SQ. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin hadirat rahimakumullah yang kami muliakan, khusus terutama jajaran pimpinan Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang yang kami muliakan, Forko Pincang Kabupaten Ketapang, Bapak Dandim, Bapak Ketua Dewan, dan seluruh pejabat pemerintah Kabupaten Ketapang yang saya muliakan, Bapak Ibu anggota paguyuban dan juga seluruh pimpinan etnis yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kami merasa hati betul-betul di Indonesia karena di sini ada multi etnis. Merasa betul kita Indonesia. Mari kita awali dengan menyambut meraih berkah bulan Ramadan pada malam hari ini dengan tawasul kepada baginda Nabi, kepada para ulama-ulama, para sesepuh pendiri kota Ketapang, khususnya Kalimantan Barat pada umumnya. Mari kita awali ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususnya para pendiri bangsa ini, khususnya pendiri Kabupaten Ketapang, khususnya dan pada Kalimantan Barat pada umumnya. Lahumul Fatihah. Kemudian mudah-mudahan kita semua dalam menyambut berkah Ramadan yang akan datang ini
kemampuan melaksanakan ibadah puasa khususnya tarawih dan lain sebagainya, witirnya, semuanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. على هذه النية وذرية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan segenap tamu undangan yang kami hormati, demikian termasuk yang sudah dipimpin oleh beliau yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Kiai Haji R. Abdul Salam JSU. Dan acara selanjutnya adalah pembacaan surah Yasin dan tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Samin Rasyu dan Bapak Haji Ma'amun. Kepadanya kami persilakan dengan hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وقيدا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لكم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعبد من دونه آلهة يريد الرحمن بالضر لا بحمده شفاعتهم شيء ولا ينكرون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما
إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا بثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالقمر القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المسحور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ ولا هم ينظرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وارضوا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وتنفق في السور بينهم من الأجلاس إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سور واقعون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولكم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون لترى اليوم بما كنتم تعملون اليوم نحكم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وأن نؤمر نكذب بالحق أفلا يعقلون وما أكلنا نسر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات
وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أضرب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله بالعظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله بالعظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين وحمدا عالمين حمدا في مجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها بصلاة جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم تقبل وأوصل مثل ثلاث قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة ياسين ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن أول سورة البقرة وآية الكرسي والتحميد والتهليل وهذا صدقة وهذه صدقة هدية وصلة ورحمة منزلة وبركة شريعة واحدة لحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم
ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمفسرين والمحدثين وإلى حضرة ولي الله شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة أهل القبور خصوصا إلى أرواح صاحب القرآن وخصوصا إلى أرواح جميع أولياء وخصوصا إلى أرواح أهل وارث في هذه المجلس وخصوصا إلى أرواح آبائنا ومشايخنا عموما إلى أرواح جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعلها فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحفظا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم أنس وحشتهم وارحم غربتهم وتقبل حسناتهم وتوبتهم وغفر ذنوبهم اللهم نور قبرهم ووسع مدخلهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار اللهم سلمهم من فتنة القبور وسلمهم من أهوالها اللهم خفف عذابهم إن كانوا من أهل العذاب وزد نعمهم إن كانوا من أهل النعمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احشرهم في زمرة الصالحين اللهم احشرهم في زمرة الصالحين اللهم احشرهم في زمرة الصالحين اللهم أنزل رحمة ومغفرة على جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقام وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على محمد تقبل الله منكم Bapak Ibu dan sekalian tamu undangan yang kami hormati, demikian pembacaan surah Yasin, tahlil dan doa yang dipimpin oleh Bapak Haji Samin Nasir dan Bapak Haji Mahmud. Dan semoga dengan pembacaan surah Yasin tadi apa yang kita doakan selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang kita doakan tadi tentunya bisa menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bapak Ibu dan sekalian tamu undangan yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang, sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Ketapang kepada yang terhormat Bapak Ahmad Soleh STM, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ingkang kula hormati, ingkang kula takdimi, ingkang kula dados panutan kula panjenengan sedaya bapak-bapak ibu-ibu yaitu Al-Mukarram Kyai Haji Abdul Salam Mujib. Mugi-mugi Pak Yai diparingi sehat walafiat, diparingi umur panjang. Ingkang kula hormati para Forkopimda, yaitu di sini ada perwakilan Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Yang saya hormati saudara-saudara saya dari etnis MABM, IKBM, terus Sunda, dan ini yang kami panggil memang yang afiliasinya adalah Muslim, karena kegiatan ini adalah kegiatan megengan atau doa ruah. Yang saya hormati Dewan Penasihat Paguyuban Jawa beserta seluruh anggota, tidak ada kecuali para ketua-ketua pengurus Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang, para ketua-ketua lokal, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan sedaya. Ucapan terima kasih yang saya hormati juga saudara atau keluarga kami, keluarga Esa Trate ya, yang selalu bersama dengan kita atau dengan yang lainnya, dan tidak lupa yang saya hormati, saya takdimi adalah kedua orang tua saya yang ikut hadir pada malam hari ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga yang berjamaah kita mendapat syafaatnya. Izin bapak-bapak, ibu-ibu, saya cuma memberikan sambutan sebentar. Pertama, saya selaku Ketua Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang beserta seluruh jajaran pengurus mengapresiasi yang setinggi-tingginya, mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang sudah ikut mensukseskan atau ikut kerja megengan. Ya, akhirnya acara ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar berkat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Yang kedua, permohonan maaf kami selaku Ketua Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang beserta seluruh jajaran kepengurusan apabila kegiatan ini banyak masih kekurangan atau kesalahan, ini miliknya kami semuanya, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila ada sambutan kami, keterlambatan kami, ataupun semuanya yang berhubungan dengan kegiatan megengan ini, saya selaku Ketua Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang memohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa ini megengan. Megengan ini biasanya dilaksanakan oleh masyarakat Jawa yang diadakan biasanya akhir bulan Sa'ban. Ini adalah untuk memperingati atau memberikan doa arwah leluhur-leluhur kita, bapak ibu kita, nenek datuk kita, atau saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yaitu kita membaca doa di megengan ini. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Yai kita. Yang selanjutnya, megengan ini biasanya di Jawa itu dilaksanakan kalau tidak di masjid, di langgar. Ya, karena kita ini mempunyai rumah joglo atau penjopo joglo, kebanggaan masyarakat Jawa, makanya kita adakan di rumah joglo ini agar masyarakat Jawa pun tahu. Tujuan kami di sini
agar adat budaya kebiasaan kita untuk di Jawa tidak hilang. Ini nanti bisa disampaikan kepada anak cucu kita. Biasanya bapak-bapak ibu-ibu ya, kalau saya dulu masih kecil disuruh orang tua saya membawa ambengan ini ke masjid. Di masjid habis baca doa direbutkan. Tapi biasanya orang-orang Jawa ini ada apem Pak Yai. Ya, itu adalah salah satu ciri khas. Ya, kalau kita dalam bulan Ruah, apem ini adalah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam waktu dekat ini, kalau tidak salah 1 minggu lagi, kita sudah ditemukan kepada bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim untuk tetap beribadah. Maka dari itu, saya selaku Ketua Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang mengucapkan selamat menjalankan ibadah suci Ramadan, dan saya seluruh warga masyarakat Jawa di Kabupaten Ketapang memohon maaf apabila ada kesalahan tingkah laku, tindak tanduk bicara saya manusia biasa mewakili masyarakat Kabupaten Ketapang, yaitu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan ke depan, semoga acara ini bisa dilaksanakan setiap tahun untuk mengenang, untuk memberikan doa kepada leluhur kita, untuk menghargai adat istiadat yang dulunya, kalau tidak salah ini adalah Sunan 9 wali yang ada di Jawa melaksanakan ini tadi. Ya. Jadi harapan kita itu seperti itu, siapapun nanti yang menjadi pengurus Paguyuban Jawa, adat ini harus kita pakai. Karena kemarin kita biasanya pakai nasi tumpeng semua Pak Yai. Karena pakai nasi tumpeng ini kalau lebih, ini tidak bisa disedekahkan Pak Yai. Jadi rebutan. Jadi untuk tahun ini yang terpenting ambengannya ada, ini adalah filosofi masyarakat Jawa. Nanti sisanya pakai nasi kotak agar praktis, ya. Jadi tidak mengurangi nilai manfaat atau filosofi semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena yang lebih ditunggu-tunggu adalah Naidoh Hasanah dari kiai kita dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo, mugi-mugi petuah-petuah Pak Yai nanti bisa memberikan nilai kita waktu menjelang bulan Ramadan. Tahun ini saya mengambil tema menyatu dalam syukur, meminta berkah bulan Ramadan. Jadi kita malam hari ini menyatu, bersatu, mengharapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan umur panjang, rezeki, sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang sebentar lagi kita akan melaksanakan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, tindak lanjut saya yang salah, saya selaku manusia biasa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan, ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Pak Yai, ini banyak sesepuh kami, banyak ketua-ketua kami atau dewan penasihat dalam malam hari ini ada yang berhalangan tidak hadir karena sakit. Jadi kami memohon doa kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Kita berdoa semoga keluarga kita yang sakit cepat disembuhkan, diberikan kesehatan, dicabut penyakitnya, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa yang kita nanti-nanti. Wallahu a'lam ila qomit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina syahrul shiyam wa ghafara dhunuba man ahya lailahu bil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, khususnya Forkopimda Kabupaten Ketapang, Bapak Ketua DPRD sekaligus merangkap sebagai Ketua Paguyuban Masyarakat Jawa, yang saya muliakan Bapak Hendim, atau semua dari pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri yang berbahagia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ikut bersama-sama bersatu di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih berkah rahmat Allah bulan suci Ramadan. Maka doa yang biasa diajarkan kepada kita mulai di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tinggal sekarang mulai dari Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Sya'ban ini, dan kemudian kita juga disampaikan ke bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Juga yang saya hormati seluruh pimpinan etnis Sunda, Madura, dan juga yang lain yang saya nggak hafal. Melayu ya betul. Saudara kita dari paguyuban masyarakat Melayu, masyarakat Madura, masyarakat yang lain. Alhamdulillah, tadi dikatakan oleh Bapak Ketua kita bahwasanya Megengan ini adalah kebiasaan khususnya masyarakat Jawa. Karena memang masyarakat Jawa lah yang bisa dikatakan terlebih dahulu mendapatkan bimbingan dari Wali Songo, Wali Sembilan. Dan inti daripada Megengan ternyata adalah kirim doa kepada arwah-arwah almarhumin yang sudah mendahului kita. Dan ini sebetulnya sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman awal Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sebelum memuji orang-orang yang mendoakan arwah-arwah yang mendahului,
itu Allah mendahulukan memuji sahabat Ansar, kemudian sahabat Muhajirin, dan kemudian walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar. Ini dipuji oleh Allah. Kenapa dipuji? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayat. Orang-orang ini dipuji. Kenapa? Orang ini sebetulnya sudah ada generasi yang mendahului. Siapa mereka? Mereka adalah sahabat Muhajirin dan Ansar. Orang-orang yang berikutnya itu adalah namanya orang-orang tabi'in. Orang-orang tabi'in dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena mau mendoakan sesepuh mereka, yaitu sahabat Muhajirin dan Ansar, para sahabat. Maka ayat ini berlaku bukan pada saat itu saja, sampai saat ini pun ayat itu berlaku. Manakala kita mampu dan mau melaksanakan hal ini, berarti kita juga mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka selalu mendoakan, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang mendahului kami, yaitu para sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Kenapa? Karena mereka adalah sesepuh kita. Kalau tidak guru kita, pasti orang tua kita. Jadi kita generasi kedua adalah anak ataupun cucu ataupun murid dari generasi yang lebih dulu. Maka ini dipuji. Jadi tidak salah kita melaksanakan merenung ini, tetapi berdoa untuk memberikan ampunan kepada orang tua kita dan guru-guru kita sebetulnya tidak harus hanya di rumah. Setiap pada salat kita pun tetap harus memiliki ampunan kepada Allah untuk sesepuh kita. Di bulan inilah momen yang mungkin ditunggu-tunggu secara bersama-sama untuk menghadapi dan menyongsong bulan suci Ramadan. Cek, ibu-ibu, bapak-bapak, dengarkan sebentar ya, biar Pak Kiai enak untuk berpasangan. Terima kasih. Para ibu yang saya muliakan, terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah ini mau berkhutbah. Jadi ada kejadian Rasulullah mau berkhutbah. Khutbahnya apa? Naik ke mimbar dulu. Dan mimbar itu ada tangganya. Enten undak-undake, mesti telu. Undak-undake itu telu. Mungkin memiliki mimbarnya, memiliki undak-undake di kirangan begitu rapi. Maka dari mimbarnya Kanjeng Nabi itu undak-undake 3. 1, 2, 3, yang keempat adalah tempat duduk. Ketika Rasulullah naik tangga yang pertama, raqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Falamma raqiya ad-darajat al-ula, qala amin. Ketika Rasulullah SAW melangkah naik ke tangga yang pertama dari mimbarnya, Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin. Amin itu artinya apa? Mohon diijabah, al-istajib, mohon dikabulkan doanya. Dan doanya siapa yang diamini oleh baginda Nabi? Kemudian
Kemudian naik lagi ke tangga yang kedua. Thumma raqiya ad-darajat ats-tsaniyah wa yaqulu amin. Mengucap amin lagi. Sahabat dia pada heran kan? Kami heran para sahabat. Kenapa Rasulullah naik mimbar baca amin? Seperti ada yang mendoakan. Sampai naik ke tangga yang ketiga, kan Nabi mengucapkan amin. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qalu ya Rasulullah, sami'na taqulu amin thalatha marrat." Kami mendengar engkau Rasulullah mengucap amin sampai 3 kali. Apa itu? Rasulullah kemudian menjawab, "Qala lamma raqitu ad-darajatan ula ja'ani Jibril." Ketika saya naik tangga yang pertama dari mimbar, Jibril datang kepadaku. Orang-orang tidak ada yang melihat, karena jumlahnya makhluk yang halus. Aslinya malaikat adalah nur, halus sekali. Jadi di sini pun malaikat banyak, cuma kita nggak tahu. Kenapa? Karena malaikat itu ada yang bertugas sebagai as-sayyari. Inna lillahi malaikatan sayyari. Yatlubuna hilaqal dzikr. Allah mempunyai grup malaikat yang selalu mencari tempat-tempat orang-orang ngaji, orang-orang berzikir. Lalu mereka ikut di situ. Makanya kalau sudah malaikat datang, maka suasana akan menjadi tenang, sekali normal. Apalagi di Masjidil Haram, dia sudah lupa dengan pekerjaan lupa. Karena tempat orang-orang berzikir, mengingat kepada Allah. Di situ tempat lindungnya malaikat yang disebutkan malaikatus sakinah. Malaikat yang diputus oleh Allah untuk berkumpul dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Makanya ngaji itu biasanya tidak serius, nggak serius tapi itu tenang, bukan ngomong yang itu. Tenang, insya Allah malaikat itu tenang gitu, Rasulullah dengan supaya. Jadi malaikat Jibril datang ketika saya naik di tangga yang pertama kata Rasulullah, dan malaikat Jibril mendoakan. Doanya bagaimana? Syaqiya abdul, muka-muka ciloko seorang hamba. Adraka Ramadan, yang menemui Ramadan. Kita nanti akan menemui menjumpai Ramadan. Fansalakha minhu falam yughfar lahu. Kemudian Ramadan datang sampai habis Ramadan tapi dosanya belum diampuni. Mudah-mudahan dia celaka. Mudah-mudahan ciloko jadinya malaikat Jibril. Kan nanti tahu deh. Amin. Mau itu mudah-mudahan ciloko. Itu yang pertama. Ini yang momen kita sebetulnya. Jadi kalau ada orang Muslim datang bulan Ramadan, kemudian Ramadan ini tidak mampu menghapuskan dosa-dosa kita berarti orang yang cilaka. Mungkin ciloko, na'udzubillah. Makanya ini betul-betul harus kita nopo jenenge song bulan Ramadan ini dengan sepenuh hati, dengan gembira, dengan melaksanakan puasa zahiran wa batinan. Puasa zahiran wa batinan. Ngopo puasa zahiran wa batinan? Kudu gak mangan kanggo betok, tapi yo gak ngrasani wong. Kumpul-kumpul ngrasani wong wae gak poso. Mergo batine gak poso. Lesane gak mangan gak ngombe mongkon panen YouTube bae kamu kebetulan kan belum Quran belas mungkin motone gak poso. Itulah
Nek sing jenenge puasa ini akan menghapuskan dosa kita adalah puasa zahiran wa batinan. Makanya jawabnya kanjeng Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sapa sing poso wulan Ramadan imanan karo percaya nek sing majengno poso iku Gusti mongko dhek nglakoni poso krana Allah ngarep-ngarep ridhone Allah ikhlas jenenge ihtisaban nyopre ridhone Allah nyopre ganjarane Allah niku jenenge ihtisaban nek ngene yo ngupiro lalu kaporkan diampunilah dosa dia yang telah lewat ngoten. Ngopo maneh terus belum terawih. Saya punya awal Ramadan terawih lho toh. Full masjid. Tapi wis kalau akhir sing rame niku supermarket nopo mall-mall nggih. Boleh lagu dewe-dewe. Tapi masjidnya tambah maju, sesuai orang bilang mana tambah maju, sopnya yang maju, tambah tidak. Akhirnya foto waf di pasar-pasar. Masya Allah. Maka jauh dari Nabi Mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa sing nglakoni aweh witir berjamaah di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban. Memang Allah yang nyunahno, Allah yang menganjurkan itu dan mengharap ridho Allah, menghadap pada Allah ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya. Dorong layakun, Masya Allah, foto ambek lebih beribadah 83 jadi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar nanti diupayakan untuk ibadah menghadap kepada Allah. Napa mawon ibadah ini? Pahala yang diterima itu lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Itu alfu syahr khairun min Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik, lebih utama, lebih gede ganjarannya ditimbang ibadah 83 tahun tanpa ada Lailatul Qadar. Masya Allah. Hadis bau saya teruskan lagi. Kemudian Rasulullah menyampaikan ketika saya naik tangga lagi yang kedua, saya mengatakan amin karena malaikat Jibril mendoakan juga mudah-mudahan ciloko orang-orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi tidak mampu membuat orang ini masuk surga. Man adraka walidayhi syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma wa lam yudkhilahu jannah. Faqala Rasulullah amin. Mudah-mudahan celaka orang yang masih mempunyai dua orang tua yang masih hidup atau salah satu tapi tidak mampu berbakti. Kenapa ridho Allah ini sangat tergantung dengan ridhonya orang tua. Itu yang kedua. Makanya kita harus merubah sikap, harus berbakti kepada orang tua, baik orang tuanya masih utuh ataupun tinggal satu atau bahkan sudah tidak ada. Bagaimana caranya? Kalau orang tuanya sudah tidak ada, tapi kita ingin berbakti, datangi kuburannya, mintakan ampun kepada Allah. Di situ datang ke kuburannya, dimakan Allah, lebih jalan sepuluh dan Gusti Allah setiap hari Kamis atau hari Jumat. Maka Allah merubah dia tidak dicatat sebagai orang yang durhaka kepada orang tua,
tapi dicatat sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Makanya kalau orang tua itu penting. Kalau bocah di rumah dan Gusti Allah yang biasa itu yang dirotok dapur dan orang tuanya bisa dicatat orang yang baik kepada orang tuanya, termasuk waladun sholihun yad'ulah. Salah satu 3 hal yang mampu mengirim doa kepada orang tua adalah waladun sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, ketika Rasulullah naik tangga yang ketiga, ini Rasulullah mengucap amin karena Jibril juga mendoakan. Satya Abdul, kata Jibril, mudah-mudahan celaka seorang manusia, seorang hamba. Dzukirta indahu falam yusalli alaih. Yang namamu Muhammad disebut di sampingnya, kamu mendengar, tapi kamu tidak mau membaca selawat kepadanya. Namamu disebut, tapi dia tidak mau berselawat kepadamu Muhammad. Lalu dia mengatakan amin. Tapi kalau disebut nama kanjeng Nabi Muhammad, itu baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu. Ini biar tidak menjadi orang yang ciloko. Kalau tadi dikatakan orang yang berbid, tapi al-bahilu madzukiru indahu falam yusalli alaih. Orang yang berbid, orang yang babil adalah orang yang apabila namaku disebut tapi dia tidak mau baca selawat kepada aku. Para bapak, para ibu yang kami muliakan, itu dikasih waktu berapa menit saya sampai kita bersih. Para hadirin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan ada keutamaan yang lain lagi. Apa itu? Adanya nuzulul Quran. Jadi apa Bu? Inti di setiap Ramadan ini Nabi selalu bersama malaikat Jibril saling membaca Al-Quran. Dan Nabi membaca, Jibril mendengarkan. Tadarus Al-Quran antara malaikat Jibril dan baginda Nabi Muhammad SAW selalu di setiap bulan Ramadan. Dan ini menandai apa? Dikatakanlah Ramadan adalah dikatakan juga Syahrul Quran. Selain ada hadis walaupun dhaif itu mengatakan Ramadan Syahrul Ummati, tapi Ramadan juga Syahrul Quran. Artinya apa? Kita punya kitab suci. Umat Islam memiliki kitab suci. Dan ini yang harus menjadi pedoman hidup kita. Monggo kalau memang yang katakan tidak pernah belajar Al-Quran ataupun tafsir Al-Quran di pondok-pondok pesantren, maka monggo pun baca Al-Qurannya saja bisa, tapi lihatlah terjemahan Departemen Agama. Itu kan kalau nggak bisa ya tanya kepada Ustaz. Ini maksudnya apa? Kalau nggak paham, nggak ngerti, baca setiap ayat per ayat dan pahami artinya. Maka disitulah ilmu Allah ini semuanya ditumpahkan di dalam Al-Quran. Sehingga ulama siapapun yang mengatakan ilmu itu sebetulnya semuanya bersumber dari Al-Quran. Ilmu kedokteran mereka mengatakan sumbernya Al-Quran. Ya Al-Quran. Dokter belum pernah mengatakan manusia diciptakan dari apa. Al-Quran sudah menjelaskan full. Dalam surat Al-Mu'minun
Panjenengan kersani surat Al-Mu'minun mulai ayat 12 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Monggo ini diwaos dibaca ayat 12 sampai 14. Bagaimana Allah menciptakan asal usul manusia, kemudian manusia diciptakan berikutnya dari sperma dan seterusnya. Rohumane diterangkan kalian hadis. Yujma'u khalqu inna ahadakum yujma'u khalquhu 40 yawman nutfatan. 40 yawman mu'alaqatan. مثل ذلك ثم 40 يوما مضغة مثل ذلك ثم 40 يوما يأمر الله تعالى الملائكة بكتب ini seterusnya al-hadid atau kamar. Diterangkan bahwa manusia ini 40 hari di rahim ibu berupa sperma, 40 hari berikutnya berupa darah, 40 hari berikutnya berupa sekelumit daging. Kemudian dijadikanlah tulang belulang dibalut dengan daging dan dinaftirot, ditiupkan perut dan kemudian diperintahkan untuk dicatat apakah dia itu orang yang untung atau orang yang celaka dan seterusnya, umurnya panjang atau pendek seterusnya. Dia mau melarang, makanya orang ini kan apa 4 bulan. Jadi 40 hari kali 3 itu makanya ada di wong Jawa yang hamil 4 bulan atau sebelumnya ini diadakan wali hamil di situ. Ini artinya mulai dari wali semua seperti ini. Jadi Al-Quran ini langsung dari segala ilmu. Makanya tidak ada yang mengatakan ilmu keluar dari Al-Quran, apa itu dari Al-Quran. Karena yang menemukan ilmu kedokteran, ilmu matematika dan lain sebagainya, awalnya adalah para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir penemu ilmu kedokteran. Semua ulama. Kemudian orang Eropa sama-sama belajar karena lama sekali umat Islam berpuasa di Andalusia. Di Andalusia berpuasa, di situlah berkembangnya ilmu-ilmu umum dari para ulama dan semuanya orang-orang yang dapat mengaji kepada para ulama ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Termasuk yang menemukan lensa. Kalau nggak ada yang menemukan itu, nggak ada hati. Itu umat Islam. Itu semuanya umat Islam. Makanya juga saya menemukan ini berdasarkan melalui penelitian di luar Al-Quran. Subhanallah. Jadi kalau kita mengabaikan Al-Quran kemudian mendahulukan hasil penelitian manusia, maka saya yakin penelitian itu bisa berubah. Tetapi ilmu Al-Quran tidak pernah berubah.
Mudah-mudahan kita semua dalam menghadapi bulan suci Ramadan diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin, dan diberikan keluasan rezeki untuk membayar buka, membayar sahur, dan juga mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini dengan khusyuk dan sebaik-baiknya dan diterima mudah-mudahan amal kita. Lebih-lebih kita bisa mendapatkan rezeki Lailatul Qadar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dhunubana wa qdi hajatina wa yassir umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalamati fi dinina wa dunyana wa ukhraنا. اللهم بارك في أهلنا وأولادنا وذرياتنا واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو مطرودا أو محروما. اللهم عافنا واعف عنا وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا والإسلام والإيمان جميعا ربنا وأنت راض عنا. اللهم يا الله berkahi hidup kami ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa kami sebelum Ramadan ini keluar ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, berkahilah ya Allah semua pemberian-Mu, rezeki-Mu kepada kami ya Allah, berkahilah anak-anak turunan kami ya Allah, jadikanlah mereka dan kami orang-orang yang taat kepadamu, yang ahli beribadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kiranya bumi wal akhir pangapunten